Halo, saya Keten Adora dari kelas Pancasila 1088. Dan kali ini saya mau ngejelasin tentang Pancasila sebagai dasar negara. Ada beberapa poin yang saya mau jelasin. Dan yang pertama saya mau jelasin tentang apa sih makna Pancasila sebagai dasar negara kita, Indonesia. Nah, Pancasila itu sebuah dasar negara Republik Indonesia yang di dalamnya terdapat sila-sila yang digunakan sebagai pandangan hidup bangsa kita. Nah, sila-sila yang ada dalam Pancasila ini punya maknanya masing-masing yang perlu dan sangat perlu kita terapkan ke dalam kehidupan setiap masyarakat Indonesia di kesehariannya. Dan sebenarnya Pancasila itu dapat dipandang dari segi iman Kristen juga loh, karena kita dapat melihat bahwa ada hubungan yang cukup erat antara Pancasila dan iman Kristen. Hal ini tercermin dari nilai-nilai yang dikandung oleh iman Kristen dan Pancasila. Dan kita percaya bahwa Tuhan mengutus agama Kristen yang ada di Indonesia dalam rangka pelaksanaan panggilan orang-orang percaya di segala tempat dan sepanjang masa untuk menjadi saksinya, amin. Waduh, udah agak religius ya. Tapi itu dia makna Pancasila yang dapat saya jelaskan. Dari iman Kristen juga bisa, secara umum juga saya jelaskan. Dan kita nih sebagai anak-anak muda, generasi Z nih, perlu mengambil andil dalam melaksanakan Pancasila kehidupan sehari-hari. Dan ada beberapa yang perlu kita lakukan atau contoh konkret yang dapat kita lakukan oleh generasi kita nih, generasi Z, dalam menerapkan Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, kita perlu menjaga toleransi atau saling menghormati antara umat beragama agar tercapai kedamaian dan kenyamanan bersama. Itu ada dalam Pancasila yang pertama. Ya, kita perlu menjaga hubungan baik antara kita umat beragama di Indonesia agar terciptanya kedamaian. Yang kedua, senantiasa menjaga adab atau kesopanan, kehalusan dan kebaikan budi pekerti kita dalam berbagai kondisi seperti yang ada di sila kedua. Nah, itu sangat-sangat perlu karena kita tahu dan kita juga tahu budaya kita di Indonesia ada kesopanannya, normanya. Jadi kita sangat-sangat perlu untuk menjaga itu. Apalagi kita sebagai generasi Z nih yang katanya dibilang barbar, tapi kita harus buktiin kalau kita bisa sopan, kita bisa baik kepada orang lain dan kita beradab. Nah, yang ketiga, kita harus mencintai dan mengkonsumsi produk dalam negeri agar perekonomian kita menjadi lebih maju. Ini bisa dimasukkan ke dalam sila nomor 3, yaitu Persatuan Indonesia. Karena dengan kita mencintai, mengkonsumsi produk dalam negeri, kita dapat menciptakan perekonomian yang lebih maju ini menjadi persatuan dalam negeri kita, Indonesia. Dengan kita bersama-sama mencintai produk kita dapat menjaga perekonomian negara kita sendiri. Nah, selain itu, di zaman yang maju ini, banyak tantangan yang dihadapi oleh negara kita nih, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ada beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia saat ini, yaitu kebebasan berbicara, berorganisasi, juga berekspresi. Yang mana hal tersebut memiliki dampak negatif seperti penurunan moral, anarkisme, perselisihan, dan perpecahan antar suku, ras, dan agama. Dan solusi yang terbaik untuk menghadapi tantangan-tantangan ini menurut saya dengan mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila ke platform manapun media sosial dengan konten-konten yang fun, agar generasi kita nih, generasi Z, tertarik dengan hal-hal yang berhubungan dengan menerapkan nilai Pancasila dan melakukan hal-hal baik lainnya. Menurut saya itu saja yang saya mau sampaikan pada hari ini. Semoga membantu dan semoga podcast ini menambah pengetahuan kita masing-masing. Terima kasih.